Shalom Bapak Ibu. Pada saat ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan, memberikan kami kesempatan untuk bisa membuka mata, untuk bisa menikmati setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati supaya firman yang akan kami dengar bisa membawa kami jauh lebih mengenal Engkau, dan bahkan kami juga semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hati kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, ayat ini ayat yang cukup familiar untuk kita dengar bersama-sama. Maka pada saat ini kita akan membahas satu tema yang menarik dengan tema tanda yang baru. Bapak Ibu, pernahkah kita melihat orang yang melakukan operasi plastik ataupun ganti KTP? Bapak Ibu, wajah boleh sama, tapi identitas yang sudah berbeda. Hari ini kita mau lihat bahwa di dalam Kristus kita bukan hanya sekedar diperbaiki, tapi dikasih sebuah identitas yang benar-benar baru. Dan Paulus mengatakan hal ini tanda yang baru. Kalau seandainya ada tanda yang baru, berarti sebelumnya kita punya tanda yang juga berasal dari dunia ini. Poin yang pertama yang akan kita bahas adalah dari mana identitas baru itu datang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari sononya kita semua lahir dengan DNA Adam. DNA itu apa? DNA dosa. Dosa itu diwariskan ke semua keturunan. DNA yang kotor ini tidak boleh masuk ke dalam hadirat yang kudus. Kita tahu bahwa ketika Adam jatuh dalam dosa, itu membuat semua keturunannya menjadi berdosa. Maka dosa itu tidak boleh masuk ke dalam hadirat Allah yang kudus. Kalau kita melihat ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat 11 sampai 14, sebenarnya Paulus memberikan kesaksian. Dia dulu adalah penganiaya jemaat, DNA-nya adalah pembunuh. Tapi setelah ketemu Yesus, Paulus dikasih DNA yang baru, dari pembunuh menjadi pemberita Injil. Itu bukti DNA baru yang nyata dalam diri Paulus. Lalu sekarang kita Bapak Ibu, kalau kita sudah menerima Kristus dalam hidup kita secara pribadi, kita akan melihat bagaimana kotornya hidup kita sebelum mengenal Kristus. Dan ketika kita sudah menyatakan bahwa kita percaya kepada Kristus, maka kita akan mengalami hidup yang baru, tanda yang baru, DNA yang baru, yang semakin mengenal Tuhan dan semakin tahu apa yang harus diperbuat untuk melayani Tuhan. Poin yang kedua yang kita bahas adalah, apa tanda kita sudah punya DNA baru itu? Paulus memberikan 3 tanda yang jelas Bapak Ibu. Dan mari kita perhatikan bagaimana tanda itu bisa melekat dalam diri kita seperti yang dikatakan di dalam Alkitab ini. Yang pertama, adanya kematian Kristus. Bapak Ibu, di ayat 15 menegaskan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Bapak Ibu Saudara-saudari,
penegasan ini jelas menunjukkan bahwa tanda yang pertama ini adalah kematian. Hidup kita tidak lagi egois. Dulu DNA Adam membuat kita hidup untuk diri kita sendiri, berjuang sendiri. Tetapi sekarang DNA Kristus membuat kita mati terhadap diri sendiri, dan sekarang kita hidup untuk Tuhan. Kalau masih hidup untuk diri sendiri, kita perlu tanya, apakah DNA saya masih DNA Adam ataukah sudah beralih ke tanda yang baru itu, DNA-nya Kristus? Bapak Ibu, mari kita merefleksikan, apakah benar-benar tanda kematian Kristus itu sudah kita alami, ataukah sebaliknya kita belum alami sama sekali? Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, yaitu ukuran Kristus, ada di ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia." Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam dunia ini, pasti kita punya penilaian terhadap diri sendiri ataupun penilaian terhadap orang lain. Pada saat ini Tuhan ingatkan kita bahwa ketika kita sudah percaya kepada Dia, maka standar kita menilai orang bukan standar manusia lagi, tetapi standar Kristus melihat dan standar Kristus untuk membentuk. Tanda kedua ini adalah membuat kita melihat atau memberikan kita cara pandang yang berbeda dari yang sebelumnya. Kalau dulu kita lihat orang dari status, uang, penampilan, ataupun kekayaannya. Tetapi sekarang kita lihat orang seperti Kristus, kita akan melihat jiwa yang perlu diselamatkan. Kita akan melihat bagaimana ia haus akan kebenaran firman Tuhan. Sebab tanda DNA yang baru sudah mengubah cara pandang kita untuk menilai orang. Maka dari situ kita harus memiliki cara pandang seperti yang Kristus lakukan. Itu tanda yang kedua. Lalu tanda yang ketiga adalah kita menjadi ciptaan yang baru. Ini tanda yang baru yang jelas-jelas Tuhan berikan kepada kita. Setelah kita menerima Kristus dalam diri kita, Ia mengatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, jangan pernah berdiam di dalam masa lalu. Kita harus berani menerima sesuatu yang baru dari Kristus. Ini adalah puncak DNA, tanda yang baru yang telah diberikan oleh Kristus. Bukan hanya ditambal, bukan hanya ditempelin saja. Kita bukan Adam versi upgrade, tapi kita adalah ciptaan yang benar-benar baru. Masa lalu lagi tidak akan mendefinisikan hidup kita, tetapi ada satu yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bukan hanya sekedar upgrade, tetapi kita menjadi baru di dalam Kristus. Ketiga tanda itu Bapak Ibu membuat kita akan mengenal sejauh mana kita sudah menerima Kristus. Apakah kita sudah mengalami kematian Kristus? Apakah kita sudah memandang dari segi ukuran Kristus, dan apakah kita sudah menjadi ciptaan yang baru itu? Bapak Ibu, tidak mudah. Banyak tantangan yang akan kita hadapi dalam dunia ini. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita sudah menjadi ciptaan yang baru, maka hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang ketiga yang akan kita bahas adalah apa wujud nyata dari DNA baru itu. Sebuah tanda DNA yang baru akan membuat kita melihat diri kita. Maka dengan itu kita harus tahu wujudnya seperti apa. Bagaimana kita bisa mengenal, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah menerima tanda baru itu. Di dalam
Perikop ini menjelaskan ada 3 hal. Yang pertama adalah manusia akhirnya berdamai dengan Allah. Itu ada di ayat 18. Bapak Ibu, dulu kita ini adalah seorang musuh. Hubungan kita terputus dengan Allah ketika kejatuhan manusia di dalam dosa. Tetapi sekarang Bapak Ibu, melalui Kristus kita didamaikan. Tidak ada lagi ketakutan untuk datang kepada Tuhan. Doa bukan lagi menjadi beban, tapi ada satu kerinduan. Kenapa? Karena tandanya sudah cocok dengan Bapa kita yang di surga. Kita sudah menerima DNA-nya Kristus, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan melalui Sang Kristus itu sendiri. Kita berdamai dengan Allah. Lalu kedua, dosa tidak lagi diperhitungkan. Itu ada di ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu, ini adalah sebuah kabar baik, kabar yang sangat indah yang diterima oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak lagi mencatat dosa-dosa kita. Tidak ada lagi hutang dosa kita, sebab hutang dosa kita sudah dibereskan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah sebabnya kita menjadi duta-duta Kristus yang memberitakan perdamaian itu. Kemudian kita dibenarkan oleh Allah. Itu ada di ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini seperti tukar posisi paling agung. Yesus memakai DNA dosa kita di kayu salib, supaya kita bisa memakai DNA atau tanda kebenaran itu. Di pengadilan nanti kita dinyatakan tidak bersalah, bukan karena perbuatan kita, tapi karena DNA baru yang sudah diberikan oleh Kristus. Bapak Ibu, apa yang menjadi aplikasi dan refleksi kita bersama? Apakah hidup kita masih untuk diri sendiri ataukah untuk Kristus? Apakah saya, Bapak Ibu saudara-saudari, masih menilai orang dari luarnya saja? Dan apakah saya, saudara-saudari, sudah benar-benar percaya bahwa kita adalah ciptaan yang baru? Kalau kita sudah percaya kepada Yesus, kita tidak akan lagi membawa DNA Adam, DNA berdosa. Kita tidak hidup seperti orang lama, tetapi kita hidup di dalam identitas yang baru. Kristus yang menjadi tanda yang baru bagi hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita merenungkan sejenak, apakah tanda Kristus itu sudah melekat di dalam hidup kita? Ataukah DNA Adam masih ada di dalam diri kita? Mari kita mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita butuh pertolongan supaya diberikan tanda yang baru, hidup yang baru, identitas yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimana bahwa hidup kami ini sudah menerima tanda yang baru, ciptaan yang baru dari Kristus sendiri. Ampuni kami Tuhan ketika kami masih hidup di dalam dosa. Kami bergantung kepada manusia dan kami masih menilai orang dari luarnya saja. Biarlah mata kami terbuka untuk menikmati ciptaan yang baru, menikmati standar Tuhan, sehingga kami hidup berkenan di hadapan-Mu dan kami saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi rema, dan kami juga menikmati tanda yang baru itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.